Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang keempat dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, tanda orang yang mengenal Allah Ta'ala ada 8. Mengenal itu makrifat. Orang yang mengenal disebut arif. Jadi mengenal itu sendiri bahasa Arabnya makrifat. Orang yang mengenal itu disebut arif. Seberapa kenal dengan Allah nanti bisa mengukur diri sendiri berdasarkan tanda ini. Hatinya. Jadi ada 8 tanda kata Khalifah Utsman. Hatinya. Hati yang dimaksud ini bukanlah anggota tubuh. Dalam bahasa Indonesia, hati ini anggota tubuh yang di sebelah kanan. Dalam sebelah kanan, jantung sebelah kiri. Bukan itu. Tetapi bahasa Arabnya qalbun. Qalbun diterjemahkan menjadi hati. Padahal qalbun itu artinya jantung. Makanya ada istilah jantung hati. Jadi qalbun bahasa Arab artinya jantung. Tapi diterjemahkan menjadi hati, maknanya benda hati sebelah kanan. Bukan itu. Jadi kalau disebut hati ini terjemahan dari qalbun. Terjemahan yang betul adalah jantung. Tapi bukan maksudnya jantung, sebab ini ngaji agama. Tentu maksudnya adalah mudahnya bahasa kita perasaan. Jadi orang yang mengenal Allah Ta'ala ada 8. 1 perasaannya. Itu dia. Ya. Jadi perasaannya macam mana kepada Allah? Takut dan harap. Jadi takut dan harap. Takut neraka, harap surga. Seberapa takut dia ke neraka, seberapa harap dia ke surga, sebegitulah ukuran dia kenal kepada Allah Ta'ala. Ini supaya jangan salah faham. Supaya kita bisa takut, bisa harap bagaimana? Dasar takut adalah mengenal keagungan Allah Ta'ala dan kerasnya. Kalau kita tahu betul Allah itu agung dan keras dalam menetapkan hukum, itu bisa menimbulkan rasa takut. Kita udah mengaji pula, dah lama kita mengaji perbedaan takut kepada Allah dan takut dari ciptaan Allah. Dah lama itu kita kaji itu, tak boleh lupa.
Sebab nanti ada kajinya, tak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau ada ustaz yang begini, bawa dia ke asam kumbang, masukkan dia sarang buaya tu. Berani apa takut dia? Perlu banyak ilmu kita sebelum bicara. Jangan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi tak kita jelaskan lagi, karena sudah kita jelaskan berkali-kali apa perbedaan takut kepada Allah, takut dari ciptaan Allah. Terus apa sikap, kita sudah. Jadi kalau kita rasakan keagungan Allah, kerasnya hukum Allah Ta'ala, itu menimbulkan rasa takut. Dan paham kita tidak perlunya Allah kepada makhluk. Allah tak perlu kepada kita. Jadi jangan dikira kita sembahyang, puasa, Allah perlu. Ini pendidikan yang salah dari orang tua-tua kita dulu sama anaknya. Sembahyang kau, nanti kalau tak sembahyang Allah marah. Kesudahan Tuhan kita ni Tuhan pemarah, yang perlu dibujuk-bujuk dengan sembahyang, dibujuk dia supaya jangan marah, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Keliru jemaah. Seakan-akan pula Allah perlu sama sembahyang kita. Kau ajarkan sembahyang tanda syukur, puasa tanda tanggung jawab, zakat tanda tanggung jawab, haji tanda kita diingatkan untuk pulang. Seluruh perbuatan haji itu kalau ditilik-tilik mendidik orang untuk sadar pulang. Kan? Pakainya pun pakaian ihram putih-putih. Ada orang mati pakai batik. Ini mak-mak ni yang cantik-cantik ku tengok. Apanya ni? Telekungnya. Tak pakai ni nanti mati ni. Usah lantam lah. Macam kita laki-laki ni pun bagus-bagus tu tengok pakaian ni. Tak pakai ni nanti mati. Jangan lantam kali. Pakai kain kapan. Itu disimbolkan melalui pakaian ihram. Ajarkan itu. Kalau kita rasakan keagungan Allah, kebesaran Allah, Allah tak perlu sama kita. Berat siksaannya kepada siapa saja yang mendurhakainya, wajarlah. Semua dia kasih. Tahu-tahu durhakai. Jawab pertanyaanku. Apa yang kita perlukan yang tak dikasih Allah? Apa yang kita perlukan yang tak dikasih Allah? Yang kita perlukan tapi Allah tak kasih, apa? Ada? Tak ada. Yang tak ada sama kita ni kan yang kita mau. Kita mau belum tentu perlu. Udah suntuk dia, dah 13 puasa, belum nampak lagi Chan mau beli kuih ni. Coba dulu. Itu perlu atau mau? Mau. Yang kita perlu Tuhan sudah kasih. Yang pagi inilah ada di musalla ni semua. Awak tak tahu yang di luar-luar lah. Yang sedang di musalla, yang sedang mengaji ni. Ngacung yang sulit bernapas. Ngacung? Kan? Lancar semua. Kita perlu napas apa uang? Napas. Jangan aku dibantah, perlulah pak duit gini-gini. Jangan, kalau ada yang bantah, nanti kalau cakapkan kasar sakit hati kan. Seluruh yang kita perlukan Allah Ta'ala sudah berikan. Jamaah. Lantas kita durhaka, ya Allah. Lantas kita durhakai Allah Ta'ala.
Apa tak pantas Allah murka? Tak ada. Pantas Allah murka sebab kita durhaka kepada Allah Ta'ala. Tak pernah barang 1/1 miliar detik Allah lupa ngurus kita. Itulah ayat kursi yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Allah tak ngantuk, tak tidur. Diurusnya kita semua. Tapi bagi kita ayat kursi ini untuk ngusir hantu aja. Ada tauhid dalam dia. Tak pernah Allah lalai ngurus kita. Tapi kita durhaka sama Allah. Ya wajar kalau siksa Allah itu berat, kalau Allah itu murka. Jujur-jujur sama diri sendiri. Masalah kita karena tak terpenuhi yang kita maui atau yang kita perlukan. Jujur jamaah, supaya jangan berat kali nanti tanggung jawab di akhirat. Awak mau awak pak, tak usah berat-berat kali masalah ni. Itulah mau awak. Tak apa, pergi kau ke surga, kata awak. Itu tak ada masalah tu. Di surga sama sekali tak ada masalah. Jadi kalau ditanya orang apa masalah kita di surga, tak ada masalah. Itulah masalah kita. Selama hidup, selama belum masuk surga, selama itu ada masalah. Yang jadi masalah, apakah masalah kita sengaja kita buat atau dari luar diri kita? Kalau dari luar diri kita, tetap saja ada masalah. Siapa manusia terbaik? Rasulullah pun berhadapan dengan masalah. Kadang-kadang masalah itu dari kita. Udah dibilang habis tarawih tidur, besok mau sahur, terus saja gibah. Ramadan ni pun makin Ramadan makin rajin mulut tu gibah. Betul yang bapak bilang tu, kawan awak rajin kali gibah. Kau sudah gibah kau. Sampai jam 11 baru tidur. Pagi terlambat, mestinya 3:30 dah bangun masak-masak atau manasin, 4:15 berkelahi. Itu masalah dari kita. Kalau ini kita kenal, timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dasar harap. Kalau tadi itu dasar takut, sekarang dasar harap. Adalah hati mengenal luas kasih sayang Allah Ta'ala. Luas sekali sayang Allah sama kita ini jamaah. Luas sekali. Agung anugerahnya. Benar janjinya kepada siapa saja yang mematuhinya. Pengenalan ini menimbulkan rasa gembira yang dinamakan harap. Sayang kali Allah sama kita. Sayang jamaah. Tadi balik macam tadilah. Apa yang kita perlukan Allah cukupi. Sayang bapak bilang Allah sama awak. Apa buktinya laki awak ninggalkan awak? Anak awak melawan awak? Kata bini. Kata laki pula sayang. Bini tak ada sopan-sopan sama laki. Asyik direpeti aja awak. Dah awak ngasih makan dia. Mana sayang kayak gini? Kata kita, laki kau meninggalkan kau, memang Allah tahu lakimu tak cocok untuk kau. Apa yang dipikir susah-susah? Tapi kalau cerita kita ni bagus. Itulah kisah Nabi Ibrahim sama Ismail. Waktu pulang dia pesan sama Ismail, ganti palang pintu. Ingat lagi kisah tu? Oh, maksudnya supaya diceraikan isteri ni. Begitu jemaah. Macam kita pula direpeti bini, apa susah? Ada wali Allah, dia jadi wali karena direpeti bini. Itu.
Kalau mau kita jadi wali, cari bini yang ngerepeti kita. Bini awak pendiam, kawin lagi. Apa? Jangan berkelahi Syekh Jum pulang nanti sama isteri. Enggak, maksud saya gini jamaah. Maksud saya gini, saya sebenarnya sedang mengajak kita untuk memahami luasnya kasih sayang Allah ke sana sebetulnya ini. Bahwa luar biasa cara Allah ngurus kita ini. Luar biasa kan? Bukan persoalan laki bini tadi anak, bukan itu. Luar biasa Allah mengurus kita ini jamaah. Yang kita enggak sadar-sadar, Allah kasih bonus. Siapa yang bisa memasukkan kita ke Ramadan ini? Coba dulu. Yang berharap-harap masuk Ramadan, akhir Sa'ban meninggal. Kita dimasukkan Allah, dikasih Allah bonus, kurang apa lagi? Tapi kita tu tadilah kurang sopan, asyik ngeluh aja sama Allah Ta'ala. Bila timbul rasa kita begitu luas kasih sayang Allah, timbul harap. Apa buah harap? Segera berbuat baik. Tanda orang berharap segera berbuat baik. Harap kali lawak. Cara sebahagian muslim yang susah-susah, harap kali lawak nanti si kaya tu akhir Ramadan ngasih-ngasih sedekah. Apa bukti kau harap? Malah kita ingin agar akhir Ramadan tu cepat datang. Kerana situlah dia baru ngasih. Atau kita ingin, padahal dia ngasih jam 10, habis subuh dah nongkrong awak di depan rumah dia. Begitu kepada Allah Ta'ala. Kalau kau betul harap kepada Allah, segera berbuat baik. Kata Rasulullah, riwayat Imam Tabarani, kita baca terjemahnya, tidaklah menyatu rasa harap dan takut pada diri seorang beriman, melainkan Allah berikan dia rasa harap dan menyelamatkannya dari rasa takut. Macam kita takut masuk neraka, harap masuk surga, maka Allah akan selamatkan dia dari neraka, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tetapi harap dan takut itu perlu ada bukti. Itulah amal saleh. Harap dan takut perlu ada bukti. Itulah amal saleh. Kemudian kata Khalifah Utsman, orang yang mengenal Allah tadi, dan lidahnya maksudnya itu ya, dan lidahnya penuh puji dan syukur. Lidahnya penuh puji dan syukur. Ini mirip saja dengan penjelasan saya tadi. Lidah dia sibuk memuji kepada Allah Ta'ala. Lidah dia memuji Allah saja jamaah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah itulah yang dalam bahasa Indonesia disebut untung. Ya jamaah, untung. Hilang kereta dia, dibegal. Untung awak selamat. Selamat dia ada luka, untung tak parah. Ini ajaran ulama kepada kita. Tapi waktu itu mungkin kita tak akrab dengan bahasa Arab, jadi ulama pandai diterjemahkan menjadi untung. Macam bahasa Arab solat diterjemahkan ulama menjadi sembahyang. Meninggal dia dalam kecelakaan itu, tak dapat jenazahnya. Untung awak dengar kabarnya. Dapat jenazahnya, untung dapat. Jamaah, coba.
Ini pelajaran serius dari agama. Pandai ulama kita mengajarkannya. Untung. Jadi orang mengenal Allah, lidahnya puji dan syukur. Syukur dah saya bagi tahu juga sama kita. Beda syukur dari syukuran. Orang syukuran belum tentu syukur. Orang syukur tak mesti syukuran. Saya dah bagi tahu. Tak ulang-ulang lagi kaji jamaah. Yang mau ulang-ulang tengok YouTube aku aja. Putar sendiri. Jadi ngaji kita ni bisa diputar ulang. Nanti di rumah macam Ramadan gini pagi tak masak. Masak pagi ya? Tak. Kita laki-laki usah jawab, yang jawab mak-mak ni. Pagi tak masak, sore lah mau buka. Buka YouTube. Karena orang sekarang kan lebih penting beli kuota dari beli beras. Buka YouTube jamaah, ikut ngaji ulang lagi. Ulang kaji, ulang. Yang ketinggalan ngajinya, buka di YouTube sana jamaah. Bisa ditengok nanti itu, kan? Jadi lidahnya penuh puji dan syukur kepada Allah. 2, 3. Matanya penuh rasa malu dan tangisan. Jadi mata dia tu malu, maksudnya tak mau tengok yang sembarangan jamaah. Dan tangisan, sampai ulama menulis kitab tentang fadilat air mata jamaah. Bisa air mata syukur kepada Allah, bisa air mata taubat kepada Allah Ta'ala. Ya, Nabi bersabda, kalau tangisan Nabi Daud dan seluruh penduduk bumi menyamai tangisan Adam, tidak dapat menyamainya. Riwayat Ibnu Asakir. Maksudnya, begitulah rasa sesal Nabi Adam jamaah. Dah sampai situ. Jangan lebih lanjut nanti. Air mata Nabi Adam tu saking banyaknya bisa tumbuh pohon. Tumbuh pohon ini, pohon. Jadi karton pula cerita tu. Ya. Sebatas tu aja dah jamaah. Nangis, jangan enggak pernah nangis. Kalau sekedar diejek orang awak nangis ke rumah, rugi. Dibilangnya, Pak, laki awak selingkuh. Fitnah orang ni memang ngeri kali, sedih kali. Tak usah nangis, justru malah syukur. Padahal laki kita tak pernah buat itu. Difitnahnya, dapat pahala tak? Mengapa dapat pahala tak syukur? Awak bagus-bagus. Iya, Allah sedih kalilah, Pak. Dibilangnya awak ngecat rumah ni, dapat cat ni dari pabrik anak awak. Anak awak nyuri cat tu katanya. Yang bilang yang awak tolong tu pula katanya. Jangan sedih. Syukur kerana dapat pahala tanpa ibadah. Padahal dia hari-hari kita tolong, dia pula fitnah kita. Dapat pahala. Sakit kali hati awak, Pak. Ini kalau enggak ngaji subuh ni dah. Apa hubungan ngaji-ngaji subuh? Jemaah. Syukur kerana dapat pahala. Kalaulah nampak kita waktu difitnahnya itu, kalau dibukakan Allah hati kita melihat pahala tadi, niscaya kita akan minta kepada Allah agar sepenuh langit bumi orang memfitnah kita. Apa ditanya? Ini lucu, nangis, sedih kali awak. Yang awak tolong fitnah awak. Ya Allah, sakit kali hati. Rugi kau. Rugi. Dibalasnya pula fitnah. Cerita ke mana-mana. Si pulan-pulan yang awak tolong tu yang fitnah. Memang dasar tak tahu diuntung lah orang sekarang ni. Kau yang tak tahu diuntung. Sudah dikasih Allah pahala, malah kau buang.
Mata tu biasakan nangis, malu. Jadi orang mengenal Allah, matanya punya rasa malu dan tangisan, jemaah. Ya. Ngapa murung apa bahasa kita? Sedih. Cemberut pun bahasa Jawa tu. Ngapa sedih kali muka bang? Mana tak sedih pak? Inilah 5 hari lagi mau raya, nak PHK pula awak. Kuih-kuih di rumah belum apa lagi, cuma apa disedihkan? Abang masih Islam? Masih bisa sembahyang? Masih. Dengan diberhentiin kerja mati sekarang? Enggak. Bisa nengok masjid? Bisa. Anak-anak sembahyang. Bini sembahyang. Yang tahuan orang tu yang tak sembahyang tu sembahyang. Dah, kurang apa lagi tu? Coba, ya tapi awak kan maunya macam-macam orang. Kalau mau macam orang, banyak yang tak sembahyang, ikut yang tak sembahyang, kata. Janganlah yang tak sembahyang. Kalau begitu mau aku macam mana? Macam orang terkaya di Indonesia ni. Maksud saya apa jemaah? Sedihkan yang pantas disedihkan. Saya mengajak kita loh, serius jemaah. Sedihkan yang pantas disedihkan. Ini saya bagi tahu ni. Ya, sedihkan yang pantas disedihkan. Apa itu? Selamat tidak masuk ke dalam surga. Itu jemaah. Ya, bukanlah pula artinya dipecat bang, ketawa-ketawa dia. Ragu nanti orang. Sehat tidak kawan ni? Bukan pula itu maksudnya. Ya, bukan itu. Maksud saya begini. Betul-betul lah jemaah. Saya na'udzubillah dari menyepelekan hal hidup kita. Kalau kita ikutkan cara Rasulullah hidup, boleh dikata banyak hal yang harus sedih bagi kita, semestinya tidak sedih. Banyak hal, banyak hal yang kita sedih, mestinya tidak sedih. Ya, maaf. Banyak yang kita sekarang ni sedih, mestinya tak sedih. Kalau ikutkan cara hidup Rasulullah. Ikutkan pelajaran kita dari awal kitab ni. Dah banyak rahasia dibuka. Tinggal mengamalkan. Kemudian tadi hati, lidah, mata. Masing-masing 2 jadi 6. Dan kemauannya. Kemauan dia. Kemauan dia adalah tidak dan rela. Tidak dan rela. Maksudnya tidak mengikuti kemauan dirinya dan rela terhadap kehendak Allah Ta'ala kepada dirinya. Hati-hati jemaah, saya pun bukan sepelekan kita. Mau itu tak ada yang salah. Tapi kalau tak pandai kita, itulah nanti bisa melalaikan kita. Ini kepada semua yang mengaji inilah. Tak usah jawab ni, jawab hati sendiri saja. Enakan mana makanan untuk berbuka, sebelum buka sudah buka? Sebelum. Ya. Sebelum buka enak kali makanan tu. Sudah buka? Tawar dia. Bila kita masih merasa, awas, ini aku sampaikan juga di YouTube ni. Bila kita masih merasa enak makanan tu sebelum buka dari setelah buka, puasa kita masih puasa budak-budak. Mengapa? Karena berarti masih mengikuti kemauan. Jemaah. Puasa dia berarti masih ikut kemauan. Jemaah. Apa buktinya kita ikut kemauan? Tadi begitu buka tak seenak sebelum
buka. Padahal sebelum buka dimakan tidak? Tapi rasa enak. Kan ngeri ini. Tidak dimakan, tapi rasa enak. Setelah buka, dimakan, rasa enak. Macam sebelum buka. Kan dah tertipu berkali-kali. Ada? Ini masih ada sisa nih. Tepuk dada tanya iman. Bila nanti sore nengok bukaan tu, sedap kali. Mantap nih. Habis buka, biasa saja. Berarti masih ikut kemauan. Faham ni jemaah? Berarti dia sudah mengenal Allah belum? Terkait kemauan. Sebatas itulah. Bukan tanggung. Pergi ni Ramadan apa? Jualan-jualan tu. Ramadan Fair ya. Enggak usah sosok Inggris, Ramadan Fair aja udah. Pergi Ramadan Fair tu. Sedap ini. Ini beli mak panas terik es serut. Ini apa nih? Manis-manis pedas. Sedap banget. Minum. Beli semua. Letak di meja sebelum buka. Macam nak jualan. Begitu buka, mana diminum? Coba. Cara jemaah. Kemauan. Orang yang mengenal Allah terkait kemauan tidak dan rela. Tak diikutinya kemauannya, rela dia pada kehendak Allah Ta'ala. Nabi ajarkan buka puasa minum kurma air putih. Selesai. Bukan salah yang lain. Tak ada yang salah di situ, jemaah. Itulah Pak, gara-gara keterangan bapak tu jualan awak jadi sunyi. Dah awak pula salah kan ya? Coba dulu. Awak salah kan. Jadi waktu sebelum saya terangkan gini rame. Memang enggak juga Pak. Dah sama aja. Ya. Ini latihan. Dah. Maksudnya adalah meninggalkan dunia dan mengharapkan kerelaan Tuhannya. Jadi orang mengenal Allah, dia tinggalkan dunia, dia harap kerelaan Tuhan. Apa dunia pun sudah saya terangkan. Jadi tak kita ulang-ulang lagi jemaah. Waktu kita, ini supaya cepat kitab ni tamat, kita baca kitab lain lagi. Ya. Jadi terkait orang yang mengenal Allah, hatinya macam mana, matanya macam mana, lidahnya macam mana, kemauannya macam mana, kita bisa ukur. Aku kenal tidak dengan Allah. Urus masing-masing jemaah. Ini hati-hati nih ya. Makalah yang kelima, di situ tertulis keempat. Salah jemaah ya. Sebut keempat sudah di atas tadi. Ini kelima. Koreksikan itu. Aku dah bagi tahu ya. Itu makalah yang kelima, bukan yang keempat. Dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 1. Tidak baik sembahyang yang tidak khusyuk. Bukan tidak sah. Tidak baik sembahyang yang tidak khusyuk. Macam sayuran, macam masakan, tak ada garam, tak sayur. Sayur, tapi kurang jemaah. Kita ni mau jadi raja atau mau jadi menteri? Kita ni mau jadi presiden atau jadi menteri? Kalau ditanya, mau jadi presiden, bukan mau jadi menteri. Presiden, wah lebih hebat jabatan jemaah. Apa presidennya makanan? Bukan. Apa benda yang menjadi raja makanan? Garam.
Garam itulah raja makanan. Cemanapun mahalnya bahan, kalau tak ada garam, tak jadi. Betul apa betul? Bapak-bapak yang sebut betul, kerana kita yang makan, mak-mak yang masak. Mak-mak diam aja. Kata mak-mak ni sok betul-betul, kami yang masak. Cemana mahalnya bahan, tak ada garam, salah. Raja makanan itu garam, presidennya garam. Kalau di rumah kita ada nasi putih, ada garam, masih ngeluh lagi? Dah ada raja, apa yang dikeluhkan lagi? Coba dulu. Dah ada nasi, ada raja, apa keluhkan? Ada rupanya orang mau lebih hebat dari raja lagi. Kalau ada yang mau lebih hebat dari raja, berarti tak faham dia. Aja mak. Sebab tadi pagi laki bini bergaduh dah. Gara-gara tak ada lauk, padahal nasi ada, garam ada. Dapat kaji pagi ni gini. Betul yang dibilang ustaz tu. Macam tahu dia keadaan kita. Berarti ustaz tu wali tu. Dah jadi wali pula awak aja mak. Mau jadi raja apa menteri? Dah ragu jawaban. Kau dah ada raja, apa lagi? Ada nasi, ada garam. Awak sakit darah tinggi pak, tak boleh banyak garam. Yang suruh banyak garam siapa? Garam. Aku bukan orang kedokteran. Semalam saya nonton video, ada doktor, tak tahu betul apa tidak. Nanti yang ahli lah. Penyebab darah tinggi itu bukan garam, gula, kata dia. Iya pula. Ini kan semua berkembang ilmu ni. Dulu kita tahu orang gemuk karena lemak kan. Hasil penelitian sekarang, orang gemuk bukan karena lemak, karena gula. Dia kalau karena lemak, kata dia, bukan gemuk. Akibatnya saluran darah itu tumpat, tersendat-sendat. Iya pula, ya namanya ahli yang ngomong, ya kita orang awam, iya sajalah. Ya. Aduh. Kalau sudah ada raja, masih cari lain lagi? Apa tak syukur jemaah? Makanya tak baik sembahyang kalau tidak khusyuk. Bukan tidak sah. Dan saya pun dah terangkan apa khusyuk. Jadi ini tak ulang-ulang lagi jemaah. Ya, cuma yang salah-salah itulah dia. Awak mau kalau khusyuk tak dengar apa-apa lagi pak, katanya. Itu bukan khusyuk. Apa namanya? Tu ada masalah lah di telinga dia tu. Awak mau kalau sembahyang pak tak ingat apa-apa lagi, katanya. Itu apa namanya tu? Ada, saya sudah terangkan. Saya sudah terangkan semua jemaah. Ulang balik, buka. Itu maka kita masukkan dia ke YouTube tu, bisa diulang balik. Khusyuk adalah bahagian sembahyang. Bahkan ulama kata hukumnya wajib, bukan syarat sah sembahyang. Sebagaimana pendapat Syekh Ahmad Nahrawi mengatakan khusyuk tu wajib. Macam kita ni usah ikut pendapat ni. Kalau sempat kita ikut pendapat ni khusyuk wajib, berdosa je lah awak hari-hari. Orang model kita khusyuknya tu kalau cukup kita khusyuknya kalau cukup lembaran Bung Karno, Bung Hatta. Ada cukup dia, khusyuk lah itu. Masjid ambalnya, karpetnya lembut. Masjid karpetnya lembut. AC-nya bagus. Tak satu dua masjid sekarang menyiapkan minuman. Alhamdulillah sekarang dah makin paham pengurus masjid.
Jadi dana yang masuk ke masjid dari awal sudah dibilang pengurus akan digunakan untuk masjid, akan digunakan keperluan sosial. Kalau tak dibilang gitu tak boleh. Jadi orang yang ngasih dah tahu dia. Tak satu dua masjid sekarang menyiapkan air. Malah ada masjid saya lewat belakangan baru tahu menyiapkan kalau orang singgah kopi, teh, awak tebing tinggi seingat saya. Ada masjid begitu jemaah. Sudah lewat-lewat awak baru nonton videonya. Oh, sayang. Kalau enggak kan bisa singgah kita. Bisa sembahyang, air gratis, untuk wuduk gratis, karpet bagus, AC ada, minum ada, tak khusyuk juga. Apa lagi jemaah? Itu ada masalah, kita dah ceritakan. Allah mewahyukan kepada sebagian nabinya. Apa kata Allah Ta'ala? Hambaku, berikanlah kepadaku air matamu dan khusyuk hatimu. Kemudian mintalah, pasti ku beri. Aku dekat dan pemberi. Jemaah, berikan air mata ke Tuhan, khusyuk kepada Tuhan, dapat tu jemaah, insya-Allah. Ya, dah pula pelajaran orang tua tu. Orang tua kita dulu sebahagian salah pelajarannya. Anak laki-laki tak boleh nangis. Apa masalah? Nangis cengeng. Nangis cengeng tapi dibedai ya. Kan lucu kita ni dah. Anak tu nangis tak boleh tapi dibedai, jantan dibedai. Dah pula belakangan ni ku tengok laki-laki ingin pula wajahnya mulus, sampai ada produk-produk memuluskan. Aku bilang sama biniku, laki-laki jantan tu tanda dia jantan, muka dia tu penuh luka, codet segala macam, itu baru jantan. Aku bilang dah pula laki-laki mulus, disengaja mulus. Kalau memang mulus dari awal dari Allah Ta'ala, tak masalah, itu tak urusannya. Itu baru jantan. Dulu awak, aku tak ngerti ya, namanya remaja. Jadi abang-abang tu tengoknya kaki aku, tak ada bulu kaki kau macam kaki meja. Aku tak tahu apa maksudnya. Laki-laki tu dia mesti jantan. Nakal kali anak awak ni ustaz, asyik berantem aja. Bagus kata kita, ini baru jantan, tinggal diarahkan. Kita ni lucu, dilarang nangis tapi pakai bedak. Macam mananya ni? Bukan berantem bagus. Aku bukan bilang berantem bagus. Artinya dia punya berani sudah, tinggal ngarahkan. Kalau orang ngejek-ngejek itu usah, diamkan saja, usah dilawan. Kalau orang mukul-mukul kita, kalau kira-kira tak begitu sakit apa, udah biar. Tapi diajarkan dia. Jadi ini jelasnya, ya, ini jelas. Nangis khusyuk, insya-Allah Allah beri. 2, kata Khalifah Ali, tidak baik puasa yang tidak mencegah dari sia-sia. Maksudnya perkataan yang tak faedah. Puasa tapi mulut dia cakap yang tak berfaedah, bukan dosa. Kalau dosa udah tak baik kalilah jemaah. Tak ada faedah cakap. Contoh, ini bukan salah. Bukan salah tapi tidak berfaedah. Wah, pedas sekali cabai Manis tu gula, kata awak. Asin tu garam. Untuk apa dicakapkan? Salah mencakapkan pedas cabai? Tidak. Tak ada salah. Tak ada. Tapi tidak menghasilkan pahala. Maka orang puasa maunya cakap dia menghasilkan pahala. Kalau gitu Quran hadis. Tidak. Saya pun dah bagi tahu. Bahkan seloro pun pahala. Seloro pun pahala. Nabi berseloro dengan isteri, dengan sahabat. Sahabat berseloro dengan Nabi. Para ulama pun berseloro jamaah. Ada kitabnya. Baru laku 2 hari yang lalu, seingat aku. Laku jamaah. Apa semalam? Semalam seingatku. Kitab laku. Ad-Durarul Bahiyah
fi mizahi khairil bariyah. Kitab tu permata berharga tentang seluruh manusia terbaik, yaitu Rasulullah seluruh. Awak yang bukan Rasul tak mau seluruh. Lebih ketat muka awak dari Rasul seluruh. Jamaah seluruh, ya. Tetapi maksud Khalifah Ali, cakap yang tidak menghasilkan pahala. Maunya orang puasa jangan lagi cakap begitu. Mau cakap tu yang menghasilkan pahala. Tak mesti Quran, tak mesti hadis. Cakap biasa pun. Contoh mengakrabkan suasana. Atau kita beli bukaan. Berapa harga nih? Sekian. Ini yang di sini 2003, sana 1001. Sini 2003. Jangan cakap tu pedas. Ini berapa? 2003. Sana 1001. Kita beli yang tepat 1001. Kita bilang sana 2003, ini 1001. Kan sakit hati yang jual. Kata yang jual, "Kak, beli sana aja, Kak." Mau kau beli, tidak kau udah. Berdosakah cakap ni? Berdosa, nyakitin hati orang. Jamaah. Ini 1001, Kak. Oh ya dah. Awak beli 5 aja. Mudah-mudahan laku jualan kau. Laris manis. Ini yang barusan kita cakap Al-Quran nih. Bukan hadis. Bukan. Cakap biasa. Cuma kandungannya doa. Maunya begitulah orang puasa. Jangan keluarkan cakap yang tak bagus-bagus. Jangan keluarkan yang sia-sia. Yang tak bagus-bagus bisa hasilkan dosa. Yang sia-sia memang dosa tidak, pahala tidak. Tak baik orang puasa kalau berbuat yang sia-sia. 3. Tidak baik membaca Al-Quran yang tidak direnungi maknanya. Maksudnya tidak memperhatikan hukum yang terkandung padanya. Pahala tetap dapat, tetapi tidak baik. Dalam pengertian tidak baik, tidak utama dia, jamaah. Jadi kita pahala dapat, tapi lebih lagi pahala kalau kita paham makna. 4. Tidak baik ilmu yang tidak warak. Apa warak? Menjaganya dari syubhat dan haram. Berilmu tapi tidak warak. Aku dah bagi tahu juga, semua dah kita bagi tahu ni. Jangan dipahamkan warak tu kalau jalan pelan. Kalau takbir, Allah. Ini lapar agak-agak ni. Jangan dipahamkan warak tu baju dia jelek-jelek. Jangan. Jamaah yang dikasih, kau berilmu tapi tidak warak. Aku dah bagi tahu juga. Warak ni jangan hubung-hubungkan dengan yang macam tadi. Itu bukan warak. Mungkin susah hidup dia, iya. Oh, jadi kalau dah ustaz tak boleh punya punya tidak. Pun aku dah jelaskan. Apa salahnya kalau ustaz punya pesawat capung, misal kata. Punya ferry. Dah saya ceritakan bukan? Ayolah luas dalam cara kita berfaham. Tapi kalau tak perlu untuk apa? Jamaah. Maka tak ada baiknya. Apa tadi? Ilmu tapi tidak warak. Ya, jamaah. Bahwasanya Nabi bersabda, kita baca terjemahannya. Siapa saja yang menjaga diri dari yang syubhat, sesungguhnya dia menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Dan siapa saja yang berbuat syubhat, jatuhlah dia ke dalam haram. Artinya berkemungkinan besar jatuh dia ke dalam haram. Hati-hati jemaah. Ya, dan saya pun dah bagi tahu pula contoh syubhat. Ini dah saya bagi tahu pula jemaah, ya. Yang keenam, tidak baik harta yang tidak didermakan. Derma ni apa ni? Berilah. Tak baik harta yang tak. Jamaah, harta ni Allah beri untuk kita. Kerana Allah percaya kita akan beri pula untuk orang lain. Tapi mau hati-hati, saya sudah pernah juga kasih tahu. Orang belakangan macam kita tengok macam tak tahu diri. Udah dibantu ditolong, lagak lantamnya luar biasa. Tak semua begini.
Tapi tetap prinsipnya kita memberi jamaah. Itu tetap prinsip. Dan tak ada pelajaran dalam Islam biar sikit asal ikhlas. Barusan kawan saya pulang umrah. Sambil senyum-senyum saya dengar dia cerita. Wih Mualim. Saya tanya, jadi macam mana buka puasa di Masjidil Haram? Kalau itu banyak aja yang ngasih sedekah Mualim. Banyak aja. Kalau tengok kita malu, tengok jemaah. Begitulah orang bersedekah. Kita entah dari mana pelajarannya, biar sikit asal ikhlas tu. Entah dari mana. Jemaah enggak tahu kita. Biar sikit asal tidak jemaah. Sedekah tu biar banyak asal ikhlas. Ya kalau ada sikit pula, jujur hatimu. Kalau memang ada sikit, tentu sikitlah pula. Tapi sikit kau sedekah, untuk yang lain-lain banyak. Tak ada baik-baiknya harta yang tidak didermakan. Hati-hati jemaah. Kadang kita ngasih lusuh-lusuh dah sama orang, dibuang orang tu. Saya tak catat daerahnya waktu gempa di Indonesia, bukan tsunami. Belakangan ni jemaah. Belakangan ni pun dalam 5 tahun ni lah. Saya lupa daerah mana. Asli pakaian bantuan itu mereka buang. Dalam hal ini aku kan tak tahu A sampai Z-nya. Aku hanya nengok berita tu. Satu sisi aku jempol. Jaga harga diri kalian. Walau kalian sedang menderita gempa tadi. Coba pakaian bekas-bekas yang udah tak anu. Coba aja mah. Ini saya bagi tahu di depan saya yang ada duit-duit lebih nih. Yang ada duit-duit lebih nih. Lirik-lirik tetangga yang susah, ambil anaknya satu, bawa ke kedai, suruh dia pilih pakaian tadi. Satulah kita pun anak kita ada juga pula mau dibelikan. Lirik-lirik, ambil satu, bawakan. Jangan pakaian anak awak tahun lalu yang setahun tak dipakai, kasih dia. Ayat Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kapanpun kau tak dapat pahala kecuali kau memberikan sebahagian yang kau masih suka. Jamaah. Ni hati-hati, tak ada bagus-bagusnya harta kalau tidak didermakan. Tengoklah betapa sekarang musibah ni di Indonesia jemaah. Tak tahu-tahu kita alhamdulillah kali ni. Medan ni alhamdulillah kali. Daerah lain di Indonesia banjir, gempa, longsor, ada yang meninggal. Kita alhamdulillah macam tak kabar kita jemaah. Saking alhamdulillahnya Medan kita ni. Itu saya ingatkan. Di depan saya ni kalau ada lebih, tengok anak tetangga tu tak puasa dia apa, biar. Si anak tadi bukan ayah mak dia. Si anak tu jemaah, ambil satu orang aja. Ada duit lebih, panggil. Bawa anak kau. Tapi mau hati-hati, karena ada juga orang miskin ni yang tak mau dia begitu. Merasa dia macam direndahkan. Tapi tak ada bagus-bagusnya jemaah. Dan kata Nabi, kita baca hadis terjemah, tidaklah seseorang memberi sedekah atau suatu pemberian melainkan Allah membanyakkannya, dan tidaklah seseorang meminta-minta karena ingin banyak. Perhatikan kalimat ingin banyak, bukan karena perlu, melainkan Allah menyedikitkannya. Riwayat Imam Baihaqi. Memberi tak mengurangi, meminta padahal bukan perlu, tak menambah. Itu hati-hati. Yang ketujuh, tidak baik bersaudara tanpa rasa setia. Tidak baik. Kita baca terjemahan hadis Rasulullah. Wajib kalian tiru persaudaraan suci. Maksud persaudaraan suci namanya ikhwanus sofa. Sesungguhnya mereka hiasan di saat suka dan pemelihara di saat duka. Hidup ni suka, duka. Waktu suka dia jadi perhiasan kita,
Waktu duka dia memelihara, merawat kita. Kalau ada kawan yang begini, inilah saudara sejati. Tak jarang sekarang ini saudara kandung pun sanggup membuka aib saudara kandung. Tak jarang jemaah. Maka ada satu saudara yang bukan saudara sedarah. Itulah saudara seakidah. Di saat kita senang, dia jadi perhiasan. Di saat kita susah, dia menjadi penghibur kita. Bila ada yang begini, jangan dilepas, jamaah. Jangan dilepas. Walau non-muslim. Jangan dilepas, jamaah. Ya. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Abu Zubair dari Sahal bin Sa'ad. Bukan. Ini yang baru pula, hadis baru pula, kita baca terjemah. Seseorang menjadi banyak karena saudara, dan tidak baik persahabatan dengan seseorang yang tidak melihat kebenaran dirimu seperti engkau melihat kebenaran pada dirinya. Artinya mana benar-benar, mana salah. Dan tidak baik nikmat yang tidak kekal. Ini masih bahagian nomor 7. Tidak baik nikmat yang tidak kekal. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. Ini nomor 7 ini ya. Salah saya tadi jemaah. Nomor 1 tadi tidak baik sembahyang tidak khusyuk. Nomor 2 tidak baik puasa tidak mencegah sia-sia. 3 tidak baik baca Quran kalau tak direnungi. 4 tidak baik ilmu tidak wara. Ya. 5 tidak baik harta yang tidak didermakan. Itu ya. 6 tidak baik saudara tanpa rasa setia. 7 tidak baik nikmat yang tidak kekal. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Maka bersyukur fungsinya mengekalkan nikmat. Sampai diajarkan oleh orang-orang berilmu doa berikut. Artinya, ya Tuhan, janganlah kau ambil nikmat yang telah kau beri kepadaku. Apa nikmat tertinggi setelah iman? Sehat. Ada sebahagian kita sedang diuji oleh Allah sakit. Mudah-mudahan itu membuat kelas kita jadi naik. Kalau ada yang sekarang sedang diuji Allah, mudah-mudahan sakit itu menjadi alat naik kelas. InsyaAllah jamaah. Yang ke-8, tidak baik doa yang tidak tulus. Ya, tidak baik doa yang tidak tulus. Nabi bersabda, kita baca terjemahannya, sesungguhnya hati manusia bagaikan goni yang paling baik. Bagaikan goni. Yang paling baik adalah yang paling terpelihara. Artinya goni paling baik yang dia tak bocor, yang tak koyak, terikat bagus. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dalam keadaan kalian yakin dikabul, yakin dikabul. Mintalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabul. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai. Doa berasal dari hati yang lalai takkan diterima Allah Ta'ala. Itu maka saya selalu menganjurkan kalau kita berdoa yang kita paham. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunan minal. Berdoa begini. Ya, mah. Itu pula saya menganjurkan kita tak mesti doa berbahasa Arab. Kita aja minta, ya Allah, makin dekat akhir Ramadan nih, nampak anak-anak pingin pula pakaian beli, dah 5 tahun orang tu belum berganti. Nampak belum nampak duit ni datang, ya Allah. Aku tak tahu cemana caranya. Kalau memang kau tak kasih, kita sama Allah Ta'ala. Buatkan hati anak-anakku tak meminta. Coba jemaah.
Doa tidak tuh? Minta sama Tuhan. Aku tanya dulu kita, yakin nggak Tuhan maha kaya? Ngapa minta sama yang kaya? Kalau ada yang maha, pergi. Mana caranya Pak? Mana cara kau minta? Ya minta begitu sama Allah Ta'ala. Minta. Bahasa Indonesia Pak. Jadi doa tak akan kabul kalau hati itu lalai. Itu kadang doa panjang-panjang tak tahu apa artinya. Doa aku selalu bahasa Arab, tapi saya rasa kita tahu sudah artinya. Allah maghfir lana, udah tahu maksudnya? Tahu. Rabbana atina, maka aku bahasa Arab. Kalau tidak, aku bandai bahasa Indonesia itu. Boleh Pak doa kayak gitu sama Allah Ta'ala. Sama siapa lagi awak minta? Pengen kali ya Allah. Dah 10 tahun kami orang Melayu ni raya. Tak dapat manisan ya Allah. Melayu ni cabai pun jadi manis. Padahal awak tahu cabai itu pedas di tangan Melayu jadi manis je. Kena mahal barang-barang ya Allah. 10 tahun ni dah duit pun tak nampak. Aku mohon tahun ke-11 ni izinkan kami membuat manisan. Macam mana awak minta gitu? Minta. Yang buat cabai Allah Ta'ala, yang semua Allah Ta'ala. Minta. Maksud aku apa jemaah? Mintalah dengan suara hati kita. Apa yang kita perlu minta sama Allah Ta'ala. Bukan aku salahkan doa bahasa Arab. Tak boleh. Tak ada salah situ. Tapi kadang-kadang yang kita minta pakai bahasa Arab tu kita tak ngerti. Yang kedua, bukan itu yang kita mau. Maka dikabulkan Allah lah yang kita minta, yang tak kita perlu tadi tu. Yang kita perlu tak kabul. Contoh, doa bahasa Arab. Isi doa minta mobil. Yang kita perlu rumah bocor supaya tempel. Tak tertempel lah rumah. Orang salah minta. Dia sakit. Kalau sakit ke mana? Ke dokter atau ke rumah sakit? Ke mall dia. Macam mana sembuh? Ngerti maksud saya ni jemaah? Datanglah ke Tuhan. Mintalah dengan hati yang tidak lalai. Minta. Jadi cuma minta. Dah, tak ada lain. Malulah awak Pak. Ini yang salah ni. Apa yang dimalukan? Jemaah, jadi tadi tidak baik doa yang tidak tulus, tapi mintalah yang perlu. Jangan yang tidak perlu. Macam tadi saya contohkan. Memang zahir-zahir nampak macam tak nampak duit ni. Ini dah tanggal 13 ni. Kalau 30, 17. Mudah-mudahan ya Allah, kalau memang sampai akhir Ramadan tak nampak duit tu, aku mohon tutupkan mulut anakku, tutupkan hati orang tu untuk minta baju baru. Bisa enggak dibuat Allah gitu? Ya bisa. Kesudahan anaknya gembira aja ya maaf. Bisa. Tapi kalau memang ada pula rezeki orang tu, aku mohon kasihkan ya Allah. Minta. Sama siapa lagi awak minta? Jemaah. Allah tu jangankan orang mukmin yang durhaka, orang kafir pun dikasihnya rezeki. Apalagi mukmin taat. Tapi minta yang perlu lah ya. Ini tak perlu-perlu nanti mintanya. Nampaknya ya Allah, mangga di rumah kami ni tak berbuah. Buahkan ya tolong Allah, buahkan tolong. Tak betul lah kalau gini. Apa yang gitu-gitu jemaah? Salah tidak juga. Kalau berbuah dia kan nanti bisa sedekah-sedekah. Betul juga. Maksud saya yang perlu. Yang perlu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan hari ini. Dimudahkan untuk kita segala urusan. Akan datang ngaji kita bab 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.